Dari joy to the world. Yuhu. Hai. Hei, kita dalam merayakan Natal. Tidak terasa ya. Ternyata hari ini kita merayakan Natal sama-sama. Aduh. Di mana? Anak-anak di mana? Kelihatan nggak tuh? Wow, iya semuanya pada hitam, nggak kelihatan. Ah iya. Iya, lupa. Karena Kak Tony pakai kacamata hitam. Wah, supaya keren. Kalau begini nggak kelihatan Kak Tony. Ah, ternyata sekarang ganti kacamata yang sebenarnya. Wes. Oke, adik-adik, selamat hari Natal ya. Kalian merayakan walaupun dengan online, dengan cara yang tidak bisa bertemu langsung. Tetapi Kak Tony berharap bahwa kalian tetap merasakan suasana Natal ya. Mungkin bukan hanya dengan lagu-lagu Natal, tetapi juga suasana Natal itu loh ya. Nah, hari ini Kak Tony akan menyampaikan firman Tuhan, sebuah firman yang wow ya. Nah, penting sekali. Nah, kita akan lihat begini. Suatu kali Kak Tony ini kalau punya Natal itu ya, perayaan Natal itu waktu kecil, Kak Tony paling senang itu menghias pohon Natal. Dulu ya, menghias pohon Natal itu kalau salju ya, buat saljunya bagaimana Kak Tony? Dulu Kak Tony awalnya itu menggunakan kapas, diletakkan begitu. Nah, tapi Kak Tony ada cara yang lain. Kak Tony menggunakan potongan sabun ya. Sabun itu Kak Tony letakkan di ember kecil, terus kemudian ada air sedikit. Sabun itu Kak Tony potongin kecil-kecil, kemudian Kak Tony kasih garam, kemudian Kak Tony aduk ya. Aduknya waktu itu Kak Tony pakai blender roti. Itu langsung seperti busa, bagus sekali. Nah, Kak Tony tinggal sendokin, kemudian letakkan di atas daun-daun pohon Natal. Selain baunya harum, itu kalau setelah acara Natal sekaligus dicuci pakai sabun itu. Senang sekali ya. Nah, tapi hari ini kita akan merayakan Natal dengan sebuah pesan firman Tuhan. Kita buka di dalam firman Tuhan ya. Kak Tony akan buka firman Tuhan begini. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11. Ya, Wahyu pasal ketiga ayat yang ke-11. Di sini nih. Nah, kalian bisa lihat tuh. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah, ada 3 hal loh, ya. Perhatikan lagi yuk, sekali lagi. Aku datang segera. Aku ini siapa ya coba? Aku itu adalah Yesus akan datang segera katanya. Peganglah apa yang ada padamu, ya. Kemudian yang ketiga, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa yang suka ngambil-ngambil itu? Ya, siapa yang suka ngambil-ngambil? Pencuri. Siapa pencuri itu? Iblis, betul. Yohanes pasal 10 ayat 10 jelas. Pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi ya memang iblis itu pencuri. Nah, tapi 3 pesan ini Kak Tony akan kaitkan dengan Natal, ya, bahwa Tuhan segera datang katanya. Nah, berita yang pertama ini Tuhan segera datang dari mana ya? Nah, ingat gak waktu Maria waktu malaikat datang. Nah, ini ya. Bayangkan ya, ada malaikat datang ya seperti ini. Kak Tony akan tunjukkan malaikatnya gitu kan. Deng deng deng. Ting. Maria. Saya Kak Tony. Jadi malaikatnya, loh, kamu kok berkumis? Keren.
malaikatnya berkumis ya. Nah, waktu Maria sedang santai, tiba-tiba saat itu datanglah malaikat. Ya, malaikat ya, seperti kamu. Ya. Nah, malaikat ini memberitahukan bahwa Yesus akan datang. Nah, betul. Yesus akan datang. Dan itu lewat apa? Kandungannya Maria. Nah, jadi sudah ada berita bahwa Yesus segera datang. Nah, lewat waktu itu lewat Kak Tony. Bukan, lewat malaikat gitu loh. Lewat malaikat. Nah, betul. Nah, kakimu mana? Kaki. Kakiku. Lah iya, kakimu mana? Kan terbang. Oh iya, terbang. Jadi bisa begini-begini. Nah, itu berita bahwa Yesus segera datang. Ya, lewat Maria. Betul kan? Betul. Nah, tetapi ada yang lain lagi. Kamu kembali aja. Mana? Nggak tahu. Lah kamu biasanya kembali kemana? Ya dah, sana kembali. Mana? Ya kan kamu katanya malaikat, kok tanya saya sih? Ya, oke. Nah, sudah hilang nih. 1, 2. Nah, hilang kan? Nggak ada. Nah, itu adalah berita tentang Yesus segera datang. Berita itu datang, Yesus segera datang gitu. Nah, kepada Maria, itu ada di mana Kak Tony? Itu ada di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 28 ayat 33. Jadi adik-adik, bahwa memang Tuhan itu datang untuk pertama kali itu adalah ketika Yesus lahir di Bethlehem. Itu 2000 lebih tahun yang lalu. Nah, berita tentang kedatangan Yesus disampaikan oleh siapa? Disampaikan lama. Itu sudah dinubuatkan sejak kejadian bahwa keturunan anak manusia itu akan menginjak kepala daripada si ular. Bayangin, itu adalah Yesus sebenarnya. Nah, kemudian nubuatan yang ada di Yesaya, ada di kitab-kitab nabi yang lain, bahwa akan datang sang juru selamat, itu sudah diberitakan. Bukan ratusan, tetapi ribuan tahun. Lama sekali. Bayangin. Dan saat Maria diberitahukan oleh malaikat tadi, wah, itu menjadi harapan. Wah, akhirnya penantian yang lama itu akhirnya apa? Datang juga. Gitu adik-adik. Kemudian kepada Yusuf. Yusuf waktu tidur. Waktu Yusuf tidur mendapatkan mimpi. Ya, mimpinya. Ting. Mimpi. Yusuf waktu tidur dia dapat mimpi bahwa jangan tinggalkan Maria katanya. Karena Maria akan hamil. Dan itu anaknya adalah siapa? Yesus itu. Kemudian Yusuf, oh ya. Kemudian bangun. Dia tidak mau meninggalkan Maria. Lihat adik-adik. Ini berita yang katakan bahwa Yesus segera datang. Ada satu harapan. Karena kondisinya memang diperlukan keselamatan. Ayo kamu, saya, pernah nggak kita punya harapan? Kapan ya papa ini pergi kok nggak pulang-pulang? Kapan ya mama ini kok nggak pulang-pulang, sudah lama pergi seharian? Itu ada harapan. Begitu ada telepon ya, ada telepon. Nah ini, misalkan ada telepon bentar. Klik, waduh. Ya, mau datang? Oh iya. Siap. Ya. Hari ini, wah, itu sangat menyenangkan sekali. Ketika kita mendengarkan kabar orang yang kita cintai, orang yang bisa menolong kita, orang yang bisa membantu kita, orang yang bisa menghibur kita, orang yang akan mendampingi kita, orang yang mencintai kita. Wah, dan dia katakan, aku akan datang.
Waduh, senang sekali ya. Wah, senang sekali. Jadi ini janji yang pertama, bahwa Yesus segera datang. Jadi engkau harus terima Tuhan Yesus. Bukan hanya datang untuk yang pertama, juga Yesus akan datang yang kedua nantinya. Tapi pada hari Natal ini kita sedang merayakan kedatangan Yesus yang pertama. Tapi juga kalian ingat, Yesus juga akan datang ke kedua nanti. Nah, Yesus ini datang, sudah dapatkan berita ini. Ada yang mendapatkan berita ini, Maria, Yusuf. Dan sudah disampaikan puluhan, ratusan, ribuan tahun sebelumnya. Bahwa Yesus segera datang. Nah, ini berita yang menarik sekali loh. Ya. Hal yang kedua dikatakan begini. Pegang apa yang ada padamu. Weh, ya. Pegang apa yang ada padamu. Ini berbicara apa? Imanmu ini loh, percayamu kepada Yesus ini harus kita pegang. Jangan sampai lepas. Kepercayaan kita, keyakinanmu, keyakinan kita ini, itu jangan sampai dilepas. Harus tetap dipegang. Nah, Kak Tony punya contoh ini ya. Wah, ini nih. Apa ini? Salib dari kayu nih. Kalau ini keimanan, kepercayaan Kak Tony pegang begini, ini jangan sampai ini lepas. Ya. Saya tetap percaya kepada Yesus. Yusuf dan Maria tetap percaya bahwa janji Tuhan dan anak yang dikandung oleh Maria itu sang juru selamat, Immanuel, Mesias. Dia adalah Yesus. Jadi mereka tetap percaya itu. Karena ini akan saya beritahukan ini. Wow, beritahu, bukan beri tempe. Beritahu. Kita lihat di dalam Lukas, ya, pasal yang kedua ayat 1. Ya, saya akan tunjukin nih. Lukas pasal yang kedua. Ya, ayat yang pertama tuh. Kelahiran Yesus. Pada waktu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Sensus namanya. Itu pertama kali itu di Roma waktu itu, di jajahannya, yaitu orang-orang Israel juga demikian. Inilah pendaftaran pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wakil negeri di Syria. Loh, pertama kali. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari Nazaret di Galilea ke Yudea kota Daud bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Kak Tony akan beritahu bahwa perjalanannya Yusuf dan Maria itu sendiri sebuah keyakinan yang dia pegang. Dia saya nggak mau bahwa ini jangan lahir aja lah, ini sakit, ini menderita, gitu. Karena berat loh mengandung itu, ya, berat mengandung. Perjalanannya Maria dan Yusuf juga berat. Kak Tony akan beritahu ya keberatan-keberatannya. Yang pertama, Yusuf harus tutup bisnis. Tutup apa itu? Tutup usahanya. Kenapa? Sebagai tukang kayu mau pergi ke Bethlehem, dia harus tutup. Perkayuannya ditutup. Selama berapa hari Kak Tony? Itu bisa berminggu-minggu. Perjalanannya panjang. Jadi Yusuf dapat uang apa tidak? Yusuf nggak dapat uang karena perjalanan itu. Uangnya kurang, tabungannya kan kesedot. Aduh, seperti masa pandemik ini. Aduh, tabungan orang tuamu habis. Atau nggak ada uang, nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu. Masihkah Yusuf masih percaya bahwa Yesus yang ada di dalam kandungan Maria inilah sang juru selamat? Yusuf tetap berangkat. Dia tetap percaya. Bayangin. Yang kedua,
Perjalanannya dari Nazaret ya ke Bethlehem 98 kilo kurang lebih. Dari mana itu Kak Tony ya jauhnya? Ya. Kalau kalian tahu dari kota ke kota seperti Surabaya ke Malang itu 100 kilo. Ya. Surabaya mungkin Surabaya Nganjuk begitu. Nah, 100 kilo itu kalau ditempuh naik mobil atau lewat tol, cepet banget tuh, gitu. Tapi masalahnya ini harus naik keledai, brother. Harus naik keledai yang tik tuk begitu, sister. Jadi, aduh, menderita sekali. Lama itu. Itu bisa jalannya karena dalam kondisi hamil si Maria bisa menempuh 2 hari. Bisa berhenti dulu, istirahat dulu, jalan lagi. Menderita loh adik-adik, menderita. Kenapa sih kok ada kesusahan seperti ini? Kenapa masa pandemik seperti ini? Kok sepertinya nggak ada harapan, penuh dengan tekanan, dengan penderitaan. Kenapa? Masihkah kamu percaya pada Yesus yang dia bilang, aku segera datang. Penderitaan yang lain. Maria. Itu kandungan yang sudah 9 bulan, kemudian gerak-gerak, dung. Itu sakit, tadi ada sakit. Bayangin, itu tidak enak buat Maria. Begini Yusuf sayang, jangan cepet-cepet ya. Yusuf berkata, bukan aku yang cepet, keledainya yang jalannya tik. Aduh, sakit. Dalam kesakitan itu, apakah Maria terus berkata, aku tidak suka, aku nggak mau melahirkan Yesus. Sudah, Yesus nggak usah datang, udah. Menderita perutku. Jalan naik keledai-keledainya lagi dansa lagi. Teng tong. Aduh, 98 kilo. Maria tetap percaya bahwa anak yang di dalam kandungnya itu adalah Yesus dan segera datang. Hal yang lain, pajak. Jadi sensus itu untuk mendaftar orang-orang akan dikenai pajak. Jadi nanti kalau sudah daftar, Yusuf akan dikenai pajak 1 orang, tambah Maria jadi 2 orang, kalau Yesus lahir tambah 3 orang. Lah duit lagi, duitnya dari mana? Nazaret itu kota tempat Yusuf bekerja itu terkenal dengan kota yang miskin, tidak dikenal, dianggap rendah. Makanya Yesus pernah dikatakan gini, hah? Yesus anak tukang kayu dari Nazaret menyebut dirinya Mesias, guru. Kenapa? Karena kota Nazaret disebut sebagai kota yang tidak dianggap miskin, tidak ada apa-apanya. Jadi bayangkan dengan kena pajak, Yusuf mengeluarkan duit lagi. Aduh, menderita. Belum lagi ketika mau melahirkan sudah mules. Yusuf, mules saya. Ini kayaknya Yesus mau datang nih lahir. Cari penginapan gak ketemu lagi. Diketok sana, ketok sini, gak ada penginapan, semuanya penuh. Yang akhirnya cuma di kandang, yang itu apa artinya? Menderita. Bersama dengan binatang-binatang yang lain. Ada di situ keledai, mungkin ada domba di sana, ada mungkin kuda, ada unta mungkin. Bayangin, sudah hamil di dalam kondisi sakit, gak ada penginapan, dan harus ada di kandang. Kalau itu tuh penderitaan, adik-adik menderita. Apakah tetap yakin, memegang iman percaya bahwa Yesus tetap akan datang menjadi harapan yang baru, juru selamat buat semua orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, Yusuf dan Maria akhirnya tetap menyelesaikan perjalanan itu. Apa yang terjadi? Yesus lahir. Jadi kemanapun, apapun tetaplah pegang keyakinanmu bahwa Yesus menjadi, kamu beriman kepada Yesus. Dan percaya akan janji-janji Yesus. Percaya dengan
Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Percaya bahwa Yesuslah yang akan bisa menyelamatkan kamu. Jangan sampai, ini yang ketiga, jangan sampai ada yang mencuri. Dikatakan begini, jangan ada yang ambil. Jangan ada yang ambil. Jangan ada yang merebut ini. Siapa yang suka merebut? Kak Tony sudah sebutkan di awal. Siapa? Pencuri itu. Suka merebut, dia merampok, dia membunuh. Lah kisahnya di mana, Kak Tony? Ada. Siapa? Herodes. Ketika di dalam Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18, Herodes berusaha membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun. Kita lihat Matius pasal yang kedua. Ini Herodes ini ya. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Jadi Herodes berusaha merebut. Orang sudah percaya kepada Yesus, orang Majus juga percaya kepada Yesus. Gembala sudah percaya kepada Yesus. Mereka punya harapan yang baru. Mereka punya satu babak yang baru. Mereka sudah senang karena Sang Juru Selamat datang. Dan janji Tuhan dinyatakan. Apa yang dinubuatkan benar-benar terbukti. Mereka sudah penuh dengan sukacita. Itu kabar yang baik dan luar biasa. Berusahalah Herodes merebut itu semua. Supaya orang semua kembali sedih, kembali sengsara, kembali di dalam dosa, kembali di dalam penderitaan. Ya, siapa? Herodes adalah lambang daripada kejahatan. Dan itu adalah pencurinya. Tetapi, apa yang terjadi? Herodes tidak berhasil membunuh Yesus. Jangan ada seorang pun merebut imanmu. Jangan sampai ada yang mencuri imanmu. Siapa yang mencuri iman kita? Iblis. Lewat apa? Dia bisa mencuri sukacitamu, dia bisa membunuh sukacitamu, dia bisa merampok itu semua. Dari film yang kamu lihat, dari game yang kamu mainkan, dari pergaulan-pergaulan dengan teman-temanmu, kamu harus hati-hati. Begitu banyak sekarang orang percaya dengan pengetahuan yang lain dikatakan bahwa apa? Oh, sekarang ini kita film-film merusak pikiranmu. Film-film menghancurkan pikiranmu. Hati-hati loh adik-adik. Kita nggak sadar cara mencurinya itu bukan merebut, itu langsung direbut dengan langsung. Biasanya dipegang pelan-pelan tuh gini, tolong dong dibuka dulu tangannya. Loh kenapa? Nggak apa-apa, kamu kan capek. Kemudian dibuka, dipijitin dulu. Nah enak kan tangannya? Diambil. Cara-cara seperti ini adalah cara-cara merampok, mencuri, merebut iman kita. Dengan cara yang tidak dengan kasar, tapi dengan halus. Lewat film, lewat video, lewat game yang kamu mainkan, kamu nggak sadar. Tiba-tiba ternyata apa yang sudah kamu yakini dicuri. Sehingga mahkota yang sebenarnya untuk kita nanti di sorga hilang. Jangan sampai itu terjadi padamu. Apabila hidupmu, engkau sudah percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kak Tony lambangkan ini seperti hati. Kalau Yesus ada di dalam dirimu, Yesus ada dan engkau menerima Yesus yang datang itu, maka hidupmu akan mengalami yang namanya perubahan. Ada satu harapan, sama seperti dengan gembala, orang Majus, orang Israel. Mereka punya harapan yang baru, karena Yesus itu benar-benar datang. Hati-hati, dikatakan bahwa apa? Pegang apa yang sudah ada padamu, yaitu Yesus yang sudah datang dalam dirimu. Jangan ada yang merebutnya lagi, jangan ada yang mencurinya lagi. Tetapi tetap pertahankan itu. Karena hidupmu sudah diubahkan. Hidupmu sudah benar-benar berubah menjadi milik Kristus.
Sama seperti ini. Hidupmu sudah berubah. Lihat. Nih. Lihat. Hidup yang berubah karena ada harapan yang baru. Seringkali kita merasa bahwa gak mudah yang ngikutin Kristus Yesus. Di masa-masa seperti ini Kak Tony. Tapi hari ini, ingat, ada harapan yang baru. Yesus segera datang. Terima Yesus. Yang kedua, ingat, pegang apa yang engkau yakini. Yaitu ketika engkau percaya kepada Yesus. 3, apa? Jangan ada orang yang merebut. Jangan sampai keyakinan iman kita kepada Yesus direbut oleh si pencuri itu. Lewat cara yang halus. Sehingga itu nanti mahkota itu, Wahyu 3:11 katakan, mahkota itu hilang. Harapan kita bisa hilang. Surga juga bisa hilang. Keselamatan kita tidak lagi kita dapatkan. Karena kita melepaskan iman kita untuk tidak percaya kepada Yesus lagi. Karena sudah tercuri oleh iblis. Saya percaya adik-adik nggak seperti itu. Tapi kita hari ini berdoa sungguh-sungguh. Mari kita berdoa bersama-sama. Letakkan kedua tanganmu di dada. Kak Tony akan ajak kalian berdoa sungguh-sungguh. Letakkan tanganmu di dada. Kak Tony akan berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur setiap anak-anak ini. Setiap yang mendengar ini. Bahwa di dalam diri mereka, mereka percaya kepada Yesus. Itu adalah harapan di tengah penderitaan, tekanan, permasalahan yang sekarang ini dialami. Walaupun sulit, sama seperti Yusuf dan Maria perjalanan mereka dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Tetapi mereka tetap yakin dan percaya bahwa Yesus ada bersama dengan mereka dan akan lahir. Demikian pula kami, walaupun berat, walaupun sulit, kami tetap percaya kepada Yesus. Yang ketiga, kami mau supaya jangan sampai iman kami dicuri, keyakinan kami dicuri. Sehingga mahkota surga, keselamatan itu hilang dari kami. Karena kami lepaskan iman itu. Tapi kami rindu, kami tetap mau. Iman itu kami pegang di dalam nama Yesus. Untuk percaya kepadamu Yesus. Terima kasih buat firman dan hari ini dan lawatan Tuhan terjadi bagi setiap anak-anak. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau adik-adik. Dan Tuhan Yesus sendiri yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam dirimu. Buka hatimu, ikuti Kak Tony. Buka kedua tanganmu. Tuhan Yesus, saya menerima Yesus yang datang dalam hidup saya, masuk di dalam hati saya. Saya pegang iman percaya kepada Yesus. Saya akan tetap percaya Yesus sampai kapanpun. Tuhan Yesus, tolong saya. Tolong saya untuk tetap setia dan taat kepadamu. Sampai Yesus nanti datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu pada kesempatan yang lain. Haleluya. Shalom.